Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Isi pertanyaannya adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya ingin bertanya satu, bolehkah seorang suami meminum ASI istrinya? Dua, ya, jadi sini ada dua pertanyaan ya. Apakah jika seorang suami meminum ASI istrinya itu akan menjadikan hubungan mahram, ya, bukan muhrim ya, tapi mahram. Ya, apakah jika seorang suami meminum air susu istrinya itu akan menjadikan hubungan mahram antara suami tersebut dengan istrinya? Ya, mohon dijawab, terima kasih. Ya, kepada saudara atau saudari yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, ya, bahwa seorang suami boleh-boleh saja meminum ASI istrinya. Ya, jadi misalnya dia punya anak kecil, ya, berarti istrinya kan keluar air susu. Ya, maka seorang suami boleh-boleh saja untuk meminum air susu istrinya. Ya, kemudian yang kedua, ya, lalu kemudian apakah seorang suami, ya, jika menyusu kepada istrinya, ya, itu akan menjadikan istrinya sebagai mahram atau ibu susuannya? Ya, karena kalau mahram kan otomatis nikahnya batal. Ya, otomatis kalau jadi mahram kan nikahnya batal. Karena kenapa? Ya, karena seseorang itu haram menikah dengan mahramnya. Ya, karena seseorang itu haram menikah dengan mahramnya. Ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah seorang suami, ya, yang menyusu kepada istrinya itu tidak menjadikan status istrinya sebagai ibu susuannya. Ya, jadi sekali lagi seorang suami yang, mohon maaf, menyusu kepada istrinya itu tidak kemudian menjadikan status istrinya itu sebagai ibu susuannya. Ya, karena kenapa? Karena syarat menjadi mahram dengan sebab susuan itu ada dua minimal, ya, minimal ada dua. Yang pertama, syarat yang pertama, bayi yang menyusu tersebut umurnya kurang dari 2 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, jadi yang pertama syaratnya bayi yang menyusu tersebut, ya, umurnya kurang dari 2 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya, bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun tersebut, ya, menyusunya sebanyak 5 kali dengan susuan yang cukup, atau susuan yang memuaskan. Ya, apa maksudnya susuan yang cukup atau memuaskan? Ya, misalnya seorang bayi menyusu kepada ibu tersebut, ya, bayi yang kurang dari 2 tahun, ya, menyusu kepada ibu tersebut, menyusu. Ya, lalu kemudian ia melepaskan, ya, puting susu ibu tersebut dengan sukarela tanpa dipaksa. Ya, berarti itu sudah terhitung satu kali susuan. Ya, kemudian dia menyusu lagi, menyusu. Ya, sampai kemudian ia kenyang, sampai kemudian ia puas, lalu kemudian ia melepasnya. Ya, berarti itu sudah terhitung 2 kali susuan. Ya, jika hal tersebut dilakukan sudah sampai 5 kali susuan, ya, maka, ya, berarti sudah terpenuhi syarat yang kedua ini. Ya, jika sudah terpenuhi 2 syarat ini, bayinya kurang dari 2 tahun, kemudian menyusunya sebanyak 5 kali kepada ibu tersebut dengan susuan yang memuaskan atau susuan yang cukup, maka secara otomatis ibu tersebut yang ia tempati menyusu itu menjadi ibu susuannya. Ya, kemudian sekarang pertanyaannya, ya, umur suaminya itu berapa tahun? Ya, kalau umur suaminya kurang dari 2 tahun, ya, lalu kemudian ia menyusu kepada istrinya sebanyak 5 kali susuan yang memuaskan, berarti suami tersebut
menjadi ya anak susuan dari istrinya, atau istrinya menjadi ibu susuan baginya kalau umurnya kurang 2 tahun. Ya, tapi masalahnya kan suaminya umurnya tidak mungkin lah kurang dari 2 tahun ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya bahwa yang pertama tadi bahwa boleh-boleh saja seorang suami mohon maaf meminum ASI istrinya. Kemudian yang kedua, dia tidak akan menjadi mahram ya dengan sebab ia menyusu kepada istrinya. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi 2 syarat yang kita sebutkan barusan. Ya, jadi seseorang itu ya seorang anak itu menjadi mahram dengan ibu tersebut dengan sebab susuan apabila itu tadi umurnya umur bayi yang menyusu tersebut kurang dari 2 tahun ukuran hijriah. Kemudian yang kedua, menyusunya sebanyak 5 kali dengan susuan yang memuaskan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya. Semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Nama saudara yang bertanya Khairul Amri, ya Khairul Amri. Ya, ini masuk 6 hari yang lalu. Ya, mohon maaf baru kami sempat bacakan. Ya, dan masih banyak lagi ya, pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, kami mohon maaf belum sempat untuk menjawab semuanya. Ya, isi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum. Ya, kenapa di kedua niat ini tidak ada disebutkan jam'at ta'khirin seperti niat jamak takdim, Mas? Ya, jadi kenapa kedua niat ini tidak ada disebutkan jam'at ta'khirin seperti niat jamak takdim? Ya, jadi beliau ini berkomentar di sebuah video kami ya, yang membahas praktek jamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, di antara jamak takdim dengan jamak takhir, ya itu ada beberapa perbedaan. Ya, perbedaannya nanti teman-teman bisa lihat di video yang kami cantumkan di deskripsi video ini atau di layar akhir video ini. Ya, jadi antara jamak takdim, mohon maaf sekali lagi, antara jamak takdim dengan jamak takhir itu ada beberapa perbedaan. Ya, di antaranya adalah masalah niatnya. Ya, di dalam jamak takdim, waktu berniat untuk menjamak yaitu ketika kita melaksanakan sholat yang pertama. Ya, contoh kita menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, maka karena jamak takdim otomatis kan yang pertama dilaksanakan adalah sholat zuhurnya. Ya, maka waktu untuk berniat menjamak takdim antara zuhur dengan asar yaitu pada saat kita melaksanakan sholat yang pertama, dalam hal ini sholat zuhur. Ya, disitulah kita niat untuk menjamak. Ya, adapun waktu niatnya untuk menjamak takdim antara zuhur dengan asar itu terbentang ya, mulai daripada kita takbiratul ihram pada sholat yang pertama sampai sebelum kita salam. Ya, disitulah boleh kita melintaskan niat untuk menjamak takdim. Ya, cukup lintaskan di dalam hati ketika kita sholat bahwa kita ingin menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, akan tetapi yang lebih utama adalah berniat untuk menjamak takdim ketika kita takbiratul ihram. Ya, yaitu untuk jamak takdim. Jadi waktu niatnya untuk menjamak ya, yaitu ketika kita melaksanakan sholat yang pertama. Ya, adapun jamak takhir, ya, jamak takhir itu waktu berniatnya yaitu pada masuknya waktu sholat yang pertama. Ya, jadi bukan pada sholatnya, akan tetapi pada masuknya waktunya sholat yang pertama. Contoh, kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, otomatis kan sholat zuhur yang dimundurkan ke waktunya sholat asar. Ya, jadi waktunya sholat zuhur kita tidak sholat zuhur karena kita akan menjamak takdimnya, menjamak takhirnya ke waktu, membawanya ke waktu asar.
Ya, maka saat masuknya waktu zuhur itulah kita berniat di dalam hati, ya Allah, saya niat untuk menjamak takhir salat salat zuhur saya ke waktu asar. Ya, jadi bukan pada waktu kita mengerjakan sholatnya, akan tetapi ketika masuknya waktu sholat yang pertama. Ya, adapun nanti ketika kita sudah masuk waktu asar, lalu kemudian kita sudah melaksanakan antara sholat zuhur dengan sholat asarnya, ya, maka di situ kita tidak disyaratkan lagi untuk berniat. Ya, jadi waktu berniatnya itu pada saat masuknya waktu sholat yang pertama. Ya, jadi demikianlah kepada saudara yang bertanya, ya, bahwa di dalam jamak takhir, ya, memang kita tidak disyaratkan berniat saat melaksanakan sholatnya. Ya, akan tetapi kalau kita mau melafazkannya saat melafazkan niatnya, itu boleh-boleh saja, akan tetapi tidak disyaratkan sebagaimana dalam jamak takdim. Ya, demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membagikan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang terlilit utang. Ya, jadi doa ini pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat Ansar. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam nomor hadis 1555. Ya, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Ya, ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Umamah. Ya, Rasulullah kemudian menyapanya, "Hai Abu Umamah, ya, ada apa aku melihatmu duduk di sini di luar waktu sholat?" Ya, jadi belum masuk waktu sholat, Abu Umamah sudah ada duduk di masjid. Ya, lalu kemudian Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan hutang-hutangku yang membuatku begini ya Rasulullah." Ya, lalu kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Ya, maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kebingunganmu dan memberikan kemampuan untuk melunasi hutang-utangmu?" Ya, maka Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Ya, beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah." Ya, jadi Rasulullah mengajarkan bahwa jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah doa berikut ini. Ya, jadi ini doanya. Ya, silahkan disimak dengan baik. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan kesedihan, wa a'udzubika, dan aku memohon kepadamu ya Allah, ya, memohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya Allah, dan aku memohon kepada Engkau dari ketakutan dan kekikiran, wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari lilitan utang, wa qahrir rijal, dan tekanan orang-orang. Ya, jadi yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, memohon perlindungan kepada Allah agar, ya, kita dijauhkan dari kebingungan dan kesedihan. Ya, kemudian yang kedua, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita memohon perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Ya, kita mohon perlindungan dari kelemahan dan kemalasan.
Kemudian mohon perlindungan dari minal jubni wal bukhol, dari ketakutan dan kekikiran. Ya, dari segala bentuk ketakutan, takut miskin, takut sakit, takut ini, takut itu. Kita mohon kepada Allah. Ya, dan kita juga berlindung dari sifat kikir. Wa a'udzubika, selanjutnya wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ini. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah, ya, dari mohon perlindungan dari lilitan utang. Ya, wa qahrir rijal, dan tekanan orang-orang. Ya, jadi kita mohon agar kita dihindari dari lilitan utang. Ya. Ini lanjutannya, Abu Umamah menuturkan, setelah aku mengamalkan doa itu, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberikan kemampuan untuk melunasi utang-utangku. Ya, jadi demikianlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terlepas dari lilitan utang yang seringkali diikuti oleh rasa ketakutan, kesusahan, kelemahan, kekikiran dan seterusnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permohonan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, dan yang terpenting sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh guru-guru kita, termasuk guru kita Buya Yahya, ya, bahwa ya jangan kita membiasakan diri kita untuk selalu berutang. Ya, apalagi berhutang hanya untuk gaya hidup. Ya, hanya untuk tampil mewah. Nah, itu sangat-sangat ya, tidak dianjurkan. Ya, jadi ya, kalau mau berutang itu hanya dalam betul-betul dalam keadaan darurat. Mungkin karena kita sakit, anaknya sakit, ingin berobat, tidak ada uangnya. Barulah kalau berutangnya hanya untuk gaya hidup, ya, untuk beli barang-barang mewah, ya na'udzubillah. Ya, kalau seperti itu, ya itu sama dengan menyiksa diri sendiri. Ya, jadi kita biasakan diri kita hidup sederhana. Ya, jadi demikianlah doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, bagi teman-teman boleh mengamalkannya di pagi dan sore hari. Ya, bagi teman-teman yang belum sempat, yang ingin mengambil doanya, silahkan di screenshot sekarang. Ya, silahkan di screenshot. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.